ala asyrafil mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan pelajaran rutin kita dengan membahas buku tafsir salat. Dan insyaallah kita akan membaca beberapa poin terutama terkait bagaimana mengendalikan pikiran ketika salat. Kita akan membaca bahwa salat itu sudah sibuk. Bagi Anda yang memiliki bukunya, silahkan dibuka halaman 5. Salat itu sudah sibuk. Karena dalam salat kita melakukan berbagai macam kegiatan ketika salat, pikiran kita juga sedang sibuk. Sibuk memikirkan apa yang kita lakukan ketika salat. Nabi SAW menyebut salat dengan kesibukan. Disebutkan dalam sebuah riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau bercerita bahwa beliau pernah memberi salam kepada Nabi SAW ketika Nabi SAW sedang salat. Namun Nabi SAW tidak menjawab salamnya Ibnu Mas'ud. Seusai salat Nabi SAW bersabda, "Inna fis salati la syughla." Di dalam salat itu ada kesibukan. Inna fis salati la syughla. Sesungguhnya dalam salat itu ada kesibukan. Ya. Beliau menyebut salat dengan kegiatan yang berisi kesibukan. Karena orang yang salat secara lahir batin sedang melakukan banyak aktivitas. Fisiknya fokus dengan gerakan tertentu. Sesungguhnya dalam salat itu ada kesibukan. Ya. Beliau menyebut salat dengan kegiatan yang berisi kesibukan. Karena orang yang salat secara lahir batin sedang melakukan banyak aktivitas. Fisiknya fokus dengan gerakan tertentu, batinnya juga fokus dengan memikirkan hal tertentu. Artinya dalam salat pikiran orang tidak kosong, namun penuh dengan kegiatan. Catat bagian ini. Dalam salat pikiran orang tidak kosong, sehingga tidak ada istilah mengkosongkan pikiran. Mengosongkan pikiran ketika sholat, tidak. Tapi sholat penuh dengan kegiatan. Lahirnya ada kegiatan, bagian fisik ada kegiatan, batinnya juga ada kegiatan. Dan secara prinsip, jika orang melakukan kesibukan tertentu, ya, maka dia akan melupakan kesibukan yang lain. Sebagaimana batin kita, jika hati ini melakukan kesibukan tertentu, maka dia akan lupa dengan kesibukan yang lainnya. Sehingga ketika Anda sedang sibuk misalnya fokus mengerjakan tugas atau lagi fokus membaca sesuatu yang penting, maka Anda ketika dipanggil orang lain, bahkan kadang dikasih salam orang lain, Anda tidak akan merespon karena Anda sedang fokus. Kita akan merasa terganggu ketika Anda sedang membaca WA atau berita, atau Anda sedang nelpon, kemudian tiba-tiba ada orang yang mencolek Anda, lalu ngajak bicara. Anda akan menghindar dulu, karena Anda sedang fokus dengan satu kegiatan tertentu. Maka demikian pula sholat. Sholat itu disebut oleh Nabi SAW dengan kesibukan. Inna fis salati la syughla. Sesungguhnya dalam sholat itu ada kesibukan. Karena semua dalam sholat kita sedang melakukan kegiatan lahir dan batin. Selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah, lalu apa yang perlu kita pikirkan ketika sholat? Apa yang perlu kita pikirkan ketika kita sedang sholat? Sementara berbicara dengan jiwa sendiri itu menghilangkan rasa khusyuk dalam sholat. Sebagaimana dalam pertemuan kemarin, kita telah menyampaikan Nabi SAW menyebutkan bahwa di antara orang yang tidak khusyuk dalam sholatnya adalah yuhadditsu fihi ma nafsah. Dia berbicara dengan dirinya sendiri. Berbicara dengan dirinya sendiri
Artinya pikirannya melayang kemana-mana. Dan kemarin kita kasih gambaran ya, sebagaimana orang dalam film itu kan kadang ada adegan orangnya diem, tapi kemudian tiba-tiba terdengar suara yang itu mewakili suara batin. Itulah contoh yuhadditsu fihi ma nafsah. Dan orang yang sedang sholat kadang dia berbicara dengan dirinya sendiri, melayang kemana-mana pikirannya. Lalu apa yang harus kita pikirkan agar sholat kita disebut sebagai sholat yang khusyuk? Saya pernah bertanya kepada orang yang pernah mengikuti pelatihan sholat khusyuk, ya, yang harganya cukup mahal ya. Ketika itu harganya ya sekitar 1 juta ke atas. Sehingga untuk bisa bergabung ke situ, orang yang nggak mampu nggak bisa belajar. Ada jawaban yang beraneka ragam. Ada yang ngasih jawaban, saya ketika sholat membayangkan seolah-olah di depan saya itu ada Ka'bah. Sehingga dalam pikirannya, ngarepmu ini Ka'bah. Depanmu ini adalah Ka'bah. Ada juga yang bayangin, saya ketika sholat seolah-olah saya itu berada di luar angkasa. Ya, sehingga kanan kiri saya itu penuh dengan bintang-bintang, kemerlapan, langit yang demikian luas. Ada juga yang membayangkan saya ketika sholat membayangkan seolah-olah di depan saya itu serba putih, sehingga tidak ada benda apapun, ya, kosong, serba putih, selain hanya warna putih yang dia lihat. Itu kan bayangan-bayangan yang dihadirkan ketika hamba ini ingin khusyuk. Tapi dia kebingungan gimana caranya mengendalikan pikiran. Saya tidak tahu apa yang diajarkan dalam pelatihan sholat khusyuk itu. Cuman saya penasaran, mereka yang sudah ikut sholat khusyuk, pelatihan sholat khusyuk, saya ingin tahu gimana caranya sholat khusyuk. Ternyata jawabannya beda-beda. Ada yang ketika khusyuk itu diartikan membayangkan Ka'bah, membayangkan warna putih di depan, membayangkan seperti di awang-awang, dan aneka bayangan-bayangan yang lainnya. Baik, coba kita perhatikan khusyuk. Kemarin kita telah bahas ya. Artinya adalah fokus. Orang yang khusyuk berarti dia sedang fokus. Sehingga khusyuk ketika sholat berarti fokus dengan sholatnya. Fokus dengan ibadah sholat yang dikerjakan. Fokus fisik berarti melakukan gerakan yang sesuai sunnah Nabi SAW ketika sholat. Ketika Anda diam dalam posisi sedekap, wajah menghadap kiblat, melihat ke arah tempat sujud, tidak banyak bergerak, berarti gerakan Anda telah fokus, dan itulah khusyuk fisik. Kemarin sudah kita singgung. Sehingga khusyuk fisik itu memikirkan bagaimana caranya gerakan kita sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Mulai dari takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ada teorinya Pak? Ada. Sehingga tidak main sembarangan. Sebagian besar kita ketika takbiratul ihram itu gerakannya gerakan otomatis. Kok bisa? Ya begitu kita sudah menghadap ke arah kiblat, imam takbiratul ihram, kita langsung takbiratul ihram. Dan kita nggak pernah gubris. Tangan ini di posisi mana? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apakah di sini, di sini? Kadang ada yang begini, Allahu Akbar. Kadang yang ada agak agak hemat, Allahu Akbar. Kebanyakan begini, Allahu Akbar. Karena gerakan kita gerakan otomatis. Ada yang begini-begini, Allahu Akbar. Dan itu karena kebiasaan. Makanya perlu dikoreksi yang kayak gini ya. Lakukan evaluasi. Coba gimana gerakan Anda ketika sholat. Biasanya kalau habis pengajian sih agak sadar. Nanti lambat laun mulai menurun kesadaran itu, terus kembali seperti gerakan otomatis. Kadang kan ada yang angkat tangannya mantul-mantul. Allahu Akbar. Nah.
Nanti kita akan bahas bagaimana cara mengangkat tangan yang benar. Intinya, saat Anda melakukan gerakan yang sifatnya otomatis itu, berarti sebenarnya Anda tidak khusyuk. Demikian pula ketika menaruh kedua tangan di dada. Ada yang di dada, ada yang di perut, ada yang di bawah pusar, ya. Ada yang begini, ada yang di jantung ya, ada yang di organ liver, hati. Ini mana yang benar ini? Serong kanan atau serong kiri? Baik. Dan ketika kita tidak tahu bagaimana cara sholat sesuai sunnah, kita nggak bisa melakukan khusyuk fisik. Sementara fokus batin berarti batin itu fokus memikirkan isi sholat. Fokus batin artinya batin fokus memikirkan isi sholat. Apa itu konten sholat? Apa isi sholat? Konten sholat berarti unsur sholat. Dan itu ada dua, gerakan dan bacaan. Karena itu fokus terhadap isi sholat berarti fokus memikirkan gerakan dan bacaan dalam sholat. Nah ini yang mau kita kasih kesimpulan. Gimana sih khusyuk dalam sholat? Khusyuk dalam sholat adalah istihdharul qalbi, menghadirkan hati untuk memikirkan gerakan dan bacaan ketika kita sedang sholat. Bukan malah mikir yang lain, bukan malah mikir di luar angkasa, di depan ada kain warna putih, atau mikir di depannya ada Ka'bah. Betul Anda menghadap ke arah kiblat dengan harapan itu lurus tepat ke Ka'bah, meskipun belum tentu ya. Karena kan jarak kita jauh sekali. Apalagi mikir, kadang ada orang mikir, apa misalnya, seolah-olah sholat di surga. Saya pernah dengar ada orang yang menyampaikan, saya itu merasa sangat tenang ketika saya sholat. Saya membayangkan seolah-olah saya sholat di tepi sungai, lalu ada suara gemercik air. Ya, suasana penuh dengan ketenangan, ada suara burung-burung. Ya, kayak sholat seperti di surga. Sehingga malah dia memikirkan yang lain, merancang suasana ketika sedang sholat. Itu berarti memikirkan yang lain. Padahal yang namanya khusyuk itu bukan itu. Khusyuk adalah memikirkan sholat yang sedang dia kerjakan. Fokus dengan sholat yang dia kerjakan. Sekarang kita lihat. Fokus memikirkan gerakan sholat berarti memikirkan bagaimana agar kita bisa melakukan gerakan sholat yang sesuai sunnah. Bagaimana cara sedekap yang benar, bagaimana cara mengatur pandangan yang benar, bagaimana cara rukuk yang benar, bagaimana di mana posisi tangan ketika sujud, apakah di sini, atau bagaimana? Bagaimana posisi duduk yang sesuai sunnah? Iktidal itu tangan sedekap ataukah dilepas? Karena itu seorang hamba dituntut untuk mempelajari tata cara sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu sesuaikan gerakan dia dengan sholat dan gerakan atau dengan sholat sesuaikan gerakan dia dalam sholat dengan gerakan yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dia mengamalkan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wasallu kama ra'aitumuni usalli. Kerjakanlah sholat sebagaimana kalian melihatku sholat. Lakukanlah sholat sebagaimana kalian melihatku sholat. Nah kita kan tidak pernah melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat. Alhamdulillah sahabat merekam bagaimana gerakan-gerakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat, bahkan sampai detail yang kecil-kecil itu mereka sampaikan. Tinggal pertanyaannya, kita mau belajar atau tidak? Sehingga sampai posisi jari itu rapat atau renggang, posisi kaki ketika sujud, kaki itu rapat atau renggang,
bagaimana cara Nabi SAW mengisyaratkan jari telunjuk saat tasyahud, sampai posisinya itu mereka ceritakan. Ya, nanti kita akan bahas itu. Karena ada dua hadis, dua riwayat, posisi 1 dan posisi 2, sehingga sangat detail mereka bercerita tentang bagaimana cara Nabi SAW. Anda ketika pelajari semuanya, seolah-olah melihat Nabi SAW sedang sholat. Sehingga hadis wasallu kama ra'aitumuni usalli, yang ini disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Malik ibnul Huwairith radhiyallahu anhu. Ketika Malik ibnul Huwairith mau pulang meninggalkan Madinah, pamitan kepada Rasulullah SAW, Nabi SAW berpesan kalimat itu. Dan kemudian hadis ini menjadi hadis panduan tentang bagaimana cara sholat yang benar. Sehingga pada prinsipnya adalah jadikan gerakan sholat kita berdalil. Kamu ketika sedekap seperti itu, dalilnya apa? Ada dalilnya. Waktu ngangkat tangan kok kayak gitu, dalilnya mana? Ada dalilnya. Sesuaikan dengan dalil, maka kita akan bisa khusyuk dalam sholat. Baik. Jadikan prinsip. Jadikan sholat kita berdalil. Karena kalau sholat itu berdalil, ada sesuatu yang banget gitu ya, katanya. Ada rasa yang lebih dibandingkan sholat yang hanya sebatas kebiasaan. Karena umumnya kita sholat hanya sebatas mengikuti rutinitas yang dulu. Pak, kan udah hafal. Ya betul udah hafal. Cuman hafalan Anda sudah benar ataukah belum? Sehingga gerakan-gerakannya kebanyakan gerakan otomatis. Apalagi kita itu cenderung dalam sholat itu latah. Sampingnya kayak gitu, kita kadang ikut kayak gitu. Teman-teman yang baru ngaji misalnya, baru hijrah, dia kadang ketika sholat masuk ke masjid. Setelah masuk masjid ini, nanti akan ada kajian Ustadz A, Ustadz B. Dia perhatikan kanan kirinya, oh itu sholatnya kayak gitu, yang itu. Terus dia tiru-tiru. Padahal dia nggak ngerti kenapa itu seperti ini, yang itu seperti ini. Dia nggak ngerti. Akhirnya tiru-tiru itu kadang berubah jadi begitu takbir, mantul-mantul dulu. Allahu Akbar. Ada yang begini, ada yang berhadapan tangannya. Allahu Akbar. Nah, jadi prinsipnya tadi, jadikan sholat kita berdalil. Termasuk bagian dari fokus memikirkan gerakan adalah merenungkan dan memahami arti dari gerakan sholat. Seperti merenungkan kenapa kita harus berdiri, mengapa harus bersedekap ketika berdiri, mengapa harus rukuk dengan posisi seperti ini, mengapa posisi sujud seperti itu. Kita meletakkan muka, yang ini merupakan wajah, yang ini merupakan anggota badan yang paling mulia. Kita taruh sejajar dengan kaki, sehingga saat kita sujud, muka kita yang merupakan anggota badan paling mulia sejajar dengan kaki. Mengapa kita i'tidal seperti itu? Bagian ini insya Allah akan ada penjelasannya tersendiri, yaitu merenungkan gerakan-gerakan dalam sholat. Baik. Jadi khusyuk untuk gerakan maknanya ada dua. Pertama adalah memikirkan bagaimana agar kita melakukan gerakan sesuai sunnah Nabi SAW. Yang kedua adalah merenungkan makna dari gerakan yang kita lakukan ketika sholat. Dan ulama rahimahumullah menjelaskan itu. Sehingga kita tinggal tiru bagaimana penjelasan mereka, kita pikirkan penjelasan mereka itu. Nanti insya Allah akan kita bahas. Selanjutnya adalah memikirkan bacaan dalam sholat. Bentuknya adalah merenungkan setiap bacaan, merenungkan makna setiap bacaan yang dilantunkan dalam sholat. Seperti memahami makna takbiratul ihram,
memahami makna doa iftitah. Kita mengucapkan kalimat misalnya Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah antara diriku dengan kesalahanku sebagaimana Engkau jauhkan antara timur dan barat. Timur dan barat itu pernah ketemu nggak? Gimana kalau ke timur dan barat ketemu? Nggak ada kehidupan. Karena ini arah dan tidak mungkin dia ketemu. Itu salah satu di antara contoh. Ya. Kita bertakbir Allahu Akbar. Lalu kita ingat utang. Ya. Allah lebih besar dibandingkan seluruh kegiatan duniamu. Karena Nabi SAW pernah memberikan tafsir dari takbir Allahu Akbar adalah Allahu Akbar kabira min kulli syai. Allah Maha besar dibandingkan segala sesuatu. Sehingga mungkin di situ kita memikirkan A, memikirkan B, memikirkan proyek. Begitu kita takbir, maka sudah selayaknya kita lupakan itu semuanya. Allah lebih besar dibandingkan itu semua. Dan itulah salah satu di antara bentuk memikirkan makna bacaan ketika salat. Merenungi bacaan Al-Fatihah, termasuk ketika imam membaca surat, lalu kita renungkan kalimat demi kalimat yang dibaca oleh imam. Masya Allah Pak, itu kami nggak paham bahasa Arab. Ya memang fokus di bagian kedua ini lebih rumit untuk dilakukan. Karena orang yang sholat harus memahami bahasa Arab dan mampu memahami maknanya. Dan itulah yang menjadi latar belakang buku ini kami tulis. Sehingga saya ketika menyampaikan ini dalam beberapa kajian, ya keluhan mereka, gimana saya bisa paham doa iftitah, doa ketika sujud, ruku, i'tidal, kita nggak paham bahasa Arab. Sementara nggak ada pembahasan itu. Dan itu yang menjadikan latar belakang saya untuk menulis buku ini. Berarti perlu ada satu penjelasan khusus, isinya tentang doa-doa dalam sholat dan tafsirnya. Renungan yang bisa kita pahami dari kalimat-kalimat itu. Sehingga ketika kita sholat, kita bisa memahami makna dari setiap bacaan yang kita ucapkan. Cuman mohon maaf, untuk bacaan imam nggak ada di buku ini ya. Karena kalau bacaan imam saya masukkan buku ini, nanti jadinya buku tafsir. Sehingga imam misalnya membaca surat Al-Falaq, Pak di sini nggak ada tuh penjelasan surat Al-Falaq. Ya kalau saya turuti imam baca apa, nanti buku ini jadinya buku tafsir. Sehingga untuk bacaan Qur'annya kita kembalikan ke buku-buku tafsir. Anda bisa baca kitab-kitab tafsir. Alhamdulillah Al-Ustadz Dr. Firanda sudah banyak menulis tafsir, sudah sampai juz berapa? Ya, juz 29 sudah selesai, sudah terbit ya. 28 sudah. Ada juz amma, ada juz 29, ada juz, mungkin sudah juz 28 sudah terbit. Sehingga itu mungkin bisa jadi alat bantu bagi kita ketika kita memilih beberapa surat pendek, baik di juz amma atau di juz 29, Anda sudah pernah baca tafsirnya. Ngefek itu Pak, ngefek. Ternyata sholat kita ada sesuatu ketika kita membaca surat-surat yang sudah pernah kita ketahui tafsirnya. Termasuk ketika kita mendengar imam membaca. Imam membaca misalnya surat Al-Ikhlas. Saya pernah mendengar tafsir surat Al-Ikhlas. Oh, makna qul huwallahu ahad seperti ini. Makna Allahus Samad seperti ini. Sehingga timbul ada respon batin dengan apa yang kita dengar. Dan itulah khusyuk terkait bacaan dalam salat. Baik, fokus atau kembali kepada memikirkan bacaan sholat.
Bagian inilah yang akan kita jabarkan lebih banyak sehingga sangat membantu seorang hamba untuk menyibukkan dirinya agar dia memikirkan setiap bacaan dalam sholatnya. Sehingga pikirannya nggak kosong, tapi pikirannya memikirkan sesuatu. Nah, ketika seseorang atau seorang hamba fokus memikirkan dua hal ini, berarti sang hamba telah fokus memikirkan isi sholatnya. Dan itulah jatah khusyuknya dalam sholat. Kalau ini bisa 100%, Masya Allah, luar biasa. Anugerah besar. Tapi biasanya yang kayak gini nggak bisa tahan lama, Pak. Di depan fokus, nanti pikiran lepas, entah mikir kemana. Kadang kita teringat sesuatu yang tidak kita ingat sebelumnya. Melayang, balik lagi, melayang, balik lagi. Dan itulah perjuangan yang harus kita lakukan agar sholat kita bisa menjadi kafarah dari dosa-dosa yang pernah kita kerjakan. Baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang 5 catatan tentang khusyuk dalam sholat. Untuk mengenal lebih dalam mengenai khusyuk dalam sholat, berikut kami sajikan 5 catatan tentang khusyuk dalam sholat. Pertama, tentang hukum khusyuk. Dalam Al-Quran, Allah banyak memuji orang yang khusyuk ketika sholat. Di antaranya, surat Al-Mu'minun, ayat 1 dan 2, Allah berfirman, Qad aflahal mu'minun, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh telah berbahagia, telah beruntung. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang mereka khusyuk dalam sholatnya. Dan para ulama mengatakan, apabila Allah menyebutkan balasan, lalu setelah itu Allah menyebutkan sebab kenapa orang ini bisa mendapatkan balasan itu, maka kalimat lanjutannya merupakan illah dari keberadaan balasan. Sehingga Allah menyebutkan balasan bagi mukmin adalah al-falah, qad aflahal mu'minun. Keberuntungan bagi orang mukmin. Sungguh beruntung orang mukmin, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Berarti khusyuk dalam sholat adalah sebab keberuntungan dan illah latar belakang orang mukmin bisa mendapatkan keberuntungan. Dan benar demikian. Karena ketika kita hidup di dunia nggak bisa lepas dari musibah. Dan kita pengennya curhat. Orang kalau sudah curhat, seolah-olah terasa lebih ringan itu beban masalah. Dan curhatnya seorang muslim adalah dalam sholatnya. Dia bermunajat kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi SAW ketika beliau punya masalah besar, karena Nabi SAW idza jadabahu amrun shalla. Nabi SAW kalau punya masalah besar beliau sholat. Sehingga beliau tidak nangis tengkurap. Ya, biasanya wanita kan kayak gitu ya, punya masalah sedih nangis tengkurap. Beliau juga tidak kemudian misalnya terus piknik kemana, jalan-jalan, tidak. Tapi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, begitu beliau punya masalah, beliau sholat. Allah juga berfirman ketika memuji Zakaria alaihi salatu wassalam, fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya. Kami memperkenankan doanya dan kami anugerahkan kepadanya, kepada Zakaria, Yahya. Wa aslahna lahu zaujah. Dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Istrinya diperbaiki oleh Allah. Sehingga yang sudah menopause, yang sudah tidak produktif, tapi dengan kuasa Allah, dengan izin Allah, istrinya bisa hamil. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka para nabi itu adalah orang-orang yang selalu bersegera
dalam mengerjakan perbuatan kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami dengan raghaban wa rahaba, diiringi rasa harap dan cemas. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Sehingga para nabi dipuji oleh Allah dengan khusyuknya salat yang mereka kerjakan. Ada banyak pujian bagi orang yang khusyuk ketika salat. Berarti menunjukkan sebaliknya, celaan bagi mereka yang tidak khusyuk dalam salat. Sehingga orang yang salat dituntut untuk fokus pikirannya dengan salatnya agar bisa khusyuk dalam salat, agar dia tidak termasuk orang yang tercela. Tayyib. Dan ini adalah kesimpulan mafhum mukhalafah. Jika khusyuk dalam salat dipuji oleh Allah, berarti tidak khusyuk adalah tindakan yang tercela. Selanjutnya ulama berbeda pendapat mengenai hukum khusyuk dalam salat. Jumhur ulama berpendapat bahwa khusyuk hukumnya anjuran dan tidak wajib. Status khusyuk dalam salat adalah penyempurna salat. Alasannya, orang yang salat sambil memikirkan dunia, salatnya sah selama dia masih sadar terhadap salatnya. Sadar dalam arti dia tahu urutan-urutan gerakan dan sadar dengan apa yang dia baca di masing-masing gerakan. Sehingga ketika berdiri dia sadar ini waktunya baca Fatihah. Ketika rukuk dia sadar ini waktunya baca doa rukuk. Ketika i'tidal dia mengucapkan Sami Allahu liman hamidah dan tidak mengucapkan Allahu Akbar. Ya, meskipun pikirannya sedang melayang kemana-mana, tapi dalam setiap titik-titik gerakan ini dia sadar. Dalam ensiklopedia fikih dinyatakan, ikhtalafal fuqaha'u fi hukmil khusyu'i fis salah. Ulama berbeda pendapat mengenai hukum khusyuk ketika salat. Dhahaba jumhurul fuqaha'i ila annahu sunnatun min sunanis salati. Jumhur ulama berpendapat bahwa khusyuk termasuk salah satu sunnah salat. Bidalili sihhati salati man yufakkiru bi amrin dunyawiyyin idh lam yakulu bibudlaniha. Dengan dalil, orang yang berpikir masalah dunia ketika salat, status salatnya tetap sah. Karena mereka tidak menganggap batalnya salat seseorang selama dia masih sadar idza kana dhabitan af'alaha, selama dia masih sadar dengan gerakan salatnya. Saya sedang takbiratul ihram. Saya sedang apa lagi? Saya sedang ruku. Saya sedang sujud dan seterusnya. Dilanjutkan keterangan, wa dhaba ba'du fuqaha'i kullin minal Hanafiyah wal Malikiyah wal Syafi'iyah wal Hanabilah ila annal khusyu'a lazimun min lawazimis salah. Sementara sebagian ulama di kalangan Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah serta Hambali, mereka mengatakan khusyuk itu salah satu kewajiban salat. Hanya saja mereka beda pendapat. Ini cukup panjang bahasa Arabnya, saya langsung kutipkan terjemahannya ya. Hanya saja mereka berbeda pendapat mengenai status kewajibannya. Ada yang mengatakan khusyuk termasuk kewajiban dalam sholat, namun sholat tidak batal ketika tidak khusyuk, karena ma'fu, dimaafkan. Ada yang mengatakan khusyuk termasuk kewajiban dalam sholat, dan sholat batal jika tidak khusyuk. Ada yang mengatakan khusyuk itu syarat sah sholat, namun syarat untuk sebagian dan bukan keseluruhan. Sehingga menurut pendapat ini, harus ada khusyuk di sebagian kegiatan sholat, meskipun tidak khusyuk di tempat yang lain. Sebagian ulama yang mengambil pendapat ini, mereka menentukan bagian sholat mana yang harus khusyuk. Mereka mengatakan selayaknya khusyuk dilakukan ketika takbiratul ihram. Baik. Nah, dan pendapat yang benar, kita coba lihat tarjihnya. Pendapat yang benar bahwa orang yang tidak khusyuk, sholatnya tetap sah, hanya saja tidak ada pahalanya.
Terdapat beberapa dalil yang menunjukkan bahwa dalam sholat terkadang orang memikirkan sesuatu di luar sholat dan statusnya sholatnya sah. Di antaranya hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau bercerita, "Ishtaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasallaina wara'ahu wa huwa qa'idun wa Abu Bakrin yusmi'un nasa takbirahu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit dan kami salat di belakang beliau. Wa huwa qa'idun. Beliau salat dengan duduk. Wa Abu Bakrin yusmi'un nasa takbirahu. Sementara Abu Bakar, beliau mengeraskan bacaan takbir beliau agar didengar semua jamaah. Faltafata ilaina fara'ana qiyaman. Tiba-tiba beliau menoleh ke arah kami dan beliau melihat kami sholat dalam posisi berdiri. Dan ini sholat sudah dimulai ya. Karena sahabat sedang sholat dalam posisi berdiri. Fa'asyara ilaina faqa'adna. Kemudian beliau berisyarat ke arah kami agar kami duduk. Lalu kami pun duduk. Fasallaina bisolatihi qu'udan. Lalu kami sholat sambil duduk, ya, menjadi makmum sambil duduk mengikuti Nabi SAW. Hadis riwayat Muslim. Jadi Nabi SAW ketika sedang sholat dalam posisi duduk, beliau teringat sahabatnya ini sholat sambil posisi berdiri. Mungkin bukan menoleh ke belakang, tapi beliau melihat ke arah nyamping. Kok mereka duduk, mereka berdiri. Akhirnya Nabi SAW berisyarat dengan tangannya. Ya. Gimana? Diminta untuk duduk. Ya. Agar mereka duduk. Akhirnya para sahabat semuanya duduk. Tayyib. Nabi SAW berisyarat ketika salat menunjukkan bahwa ada bagian dari salat beliau yang tidak khusyuk. Selanjutnya, hadis yang kedua. Dari Sahal bin Handalah radhiyallahu anhu. Beliau bercerita ketika peristiwa sebelum perang Hunain. Beliau bercerita salah satu cuplikan sejarah sebelum kejadian perang Hunain, bahwa Nabi SAW mengutus seseorang untuk berjaga malam di sebuah lembah, memperhatikan keadaan sasaran. Menjelang subuh Nabi SAW selalu bertanya, adakah perkembangan informasi dari penjaga malam? Sampai akhirnya dikumandangkan iqamah salat subuh. Sahal bin Handalah radhiyallahu anhu menegaskan, faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa huwa yaltafitu ila syi'bi hatta idza qada salatahu wa sallama. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat wa huwa yaltafitu ila syi'b. Sementara beliau sambil menoleh ke arah lembah itu. Syi'ab, lembah ya. Jadi beliau salat kiblat, lembah itu mungkin agak serong dikit. Dan sebenarnya beliau sedang menunggu informasi apa dari penjaga malam yang ada di lembah itu. Barangkali mereka datang. Ya, mungkin mereka mau datang. Sehingga Nabi SAW salat subuh sambil mengarahkan pandangannya ke arah Syi'ab tadi. Ke arah lembah tersebut. Sampai beliau selesai sholat dan salam. Nah, ini menunjukkan bahwa terkadang beliau tidak khusyuk dalam sebagian sholatnya. Artinya sempat memikirkan A, memikirkan B. Kemudian hadis dari Uqbah bin Amir, bahwa beliau pernah sholat di belakang Nabi SAW. Tiba-tiba seusai salam, Rasulullah SAW langsung bergegas pulang sampai melangkahi pundak sebagian makmum. Setelah itu beliau balik lagi ke masjid dan beliau mengatakan, "Dzakartu syai'an min tibrin indana, fakarihtu ayyahbisani fa'amartu bikismatihi." Tadi saya teringat ada seonggok emas di rumah.
Saya tidak ingin emas itu jadi pikiranku. Fakarihtu ayyah bisani. Maka saya tidak ingin emas itu jadi pikiranku. Maka aku pun pulang dan aku perintahkan untuk segera dibagikan. Masya Allah. Sehingga waktu itu Nabi SAW ngapain? Ketika sholat beliau kepikiran ada emas yang belum dibagikan kepada fakir miskin. Beliau kepikiran emas itu sejak beliau masih sholat. Sehingga sholat tidak batal disebabkan amal hati. Disebabkan tadi ya, adanya misalnya pikiran sedang melayang ke kanan atau melayang ke kiri dan seterusnya. Dan masih banyak dalil yang lainnya, seperti Nabi SAW pernah sholat dan beliau berniat untuk memanjangkannya, namun beliau mendengar ada bayi nangis. Kemudian beliau mempercepat sholatnya dan beliau menyampaikan alasannya, karena saya tidak ingin ibunya sedih, nanti ibunya kepikiran. Demikian pula beliau pernah sholat di rumah, kemudian Aisyah datang. Lalu beliau bukakan pintunya. Termasuk beliau sholat sambil menggendong cucunya yang bernama Umamah bintu Abil As bin Rabi' radhiyallahu anhuma. Hanya saja unsur khusyuk harus ada dalam setiap sholat yang dikerjakan seseorang. Baik, jadi sampai di situ tadi kita mendapatkan kesimpulan bahwa kalau sholat itu tidak khusyuk, tidak sampai batal. Namun unsur khusyuk harus ada dalam sholat yang dikerjakan seseorang. Sehingga jika ada orang yang sholat dan tidak khusyuk sama sekali, 100% nggak khusyuk, kepikiran yang lain terus, maka sholatnya batal. Berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, La yusalli bihadrati ta'am, wala huwa yudafi'uhul akhbathan. Gak ada sholat ketika makanan sudah dihidangkan, sementara dia pingin makan. Lapar, pingin makan, sehingga ketika sholat kepikiran makanan. Wala huwa yudafi'ul akhbathan, termasuk juga sholat sambil menahan dua buang hadas. Ingin buang air besar atau buang air kecil. Baik. Menahan dua hadas maknanya adalah menahan hadas yang keluar dari jalan depan dan belakang. Dalam kondisi sangat lapar, ingin makan, sementara makanan yang sudah disajikan, atau kondisi kebelet ingin buang air atau buang angin, jika tetap dipaksa sholat, maka tidak akan khusyuk sama sekali. Ini yang membuat sholatnya dikerjakan tanpa ada unsur khusyuk dan itu menyebabkan sholatnya batal. Sehingga la sholata di sini atau la yusalla di sini dimaknai sholatnya dinilai tidak sah. Wallahu alam. Kita tambahkan hukum menahan kentut ketika sholat. Acuan kita adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yusalla bihadrati ta'am, tidak boleh sholat ketika makanan sudah dihidangkan. Terkait menahan kentut, As-Sun'ani membedakan antara kentut yang kuat, ya, kebelet, dengan kentut yang ringan. Masya Allah ya. Jadi dalam fikih ada pembahasan kentut dibagi dua, gitu ya. Kentut kuat dan kentut ringan. Ketika menjelaskan hadis Aisyah di atas, beliau mengatakan, wa yulhaqu bihima mudafa'atur rihi fahada ma'al mudafa'ati wa amma idza kana yajidu fi nafsihi thiqalu dhalika wa laysa hunaka mudafa'ah fala nahya 'anis salati ma'ahu. Termasuk dalam larangan di atas adalah menahan kentut. Ini jika disertai kebelet, ya, mudafa'ah, sehingga kentutnya sudah mendorong-dorong, pingin keluar, tapi ditahan kuat. Adapun jika dirinya mampu menahan dan tidak ada rasa kebelet, walaysa hunaka mudafa'ah, fala nahya 'anis salati ma'ahu, maka tidak terlarang sholat sambil menahannya. Sehingga kadang ada kentut, mau keluar tahan dikit, dia udah hilang. Ya.
Nanti muncul lagi, tahan dikit, sudah hilang. Tapi kalau sampai mukanya merah gitu ya. Terus apa lagi? Kemudian menahan kuat, kayak orang mau kebelet itu, maka itu bisa membatalkan salat. Wallahu a'lam. Tayyib, ini catatan pertama terkait masalah khusyuk. Dan insya Allah kita akan bahas khusyuk mukmin dengan khusyuk munafik. Atau saya tambahkan sedikit istilah ini ya. Ada dua hal yang perlu Anda bedakan ya. Ada khusyuk atau kita bahas hukum khusyuk. Hukum khusyuk tadi ya. Ada khusyuk mutlak. Ada mutlakul khusyuk. Jadi dalam kajian fikih kata mutlak itu bisa ditaruh di depan, bisa ditaruh di belakang. Saya kasih perbandingannya ya. Ada istilah al-ma'ul mutlak. Air mutlak. Air mutlak itu ya air. Air bening itu ya. Ada istilah mutlakul ma'. Mutlakul ma'. Kalau mutlakul ma' zat cair. Sehingga al-ma'ul mutlak pasti mutlakul ma'. Mutlakul ma' belum tentu al-ma'ul mutlak. Begitu ya. Maka disebut mutlak itu jika statusnya 100%. Disebut mutlak jika statusnya 100%. Di sini kan statusnya 100% air. Kalau mutlakul ma', ya dia belum tentu air. Ada airnya tapi campur dengan yang lain. Jadi air plus ada campuran yang lain. Di sini ada wedang misalnya ya. Maka dalam wedang ini ada air dan ada unsur yang lain. Bismillah. Maka wedang ini disebut dengan mutlakul ma'. Alhamdulillah. Baik, khusyuk juga seperti itu. Khusyuk mutlak itu khusyuk 100%. 100% khusyuk. Mutlakul khusyuk itu berarti khusyuk tapi kurang. Khusyuk tapi kurang. Berapa persen? Ya, wallahu alam tergantung orangnya. Ada yang cuma 5%, 10%, sekian persen ya. Tayyib. Nah, untuk khusyuk mutlak ini enggak wajib. Karena mustahil kita bisa melakukannya. 100% khusyuk itu mustahil kita bisa melakukannya. Sedangkan mutlakul khusyuk ini wajib. Nah, selanjutnya ulama beda pendapat. Mutlakul khusyuk itu harus ada di mana? Minimal untuk bisa disebut sholatnya sah. Ada sebagian yang mengatakan minimal takbiratul ihram harus khusyuk. Meskipun kadang bisa jadi setelah itu dia nggak khusyuk. Intinya dalam sholatnya harus ada unsur khusyuk meskipun sedikit harus ada unsur khusyuk. Wallahu ta'ala alam. Baik, demikian yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Salurkan donasi Anda. Tidak ada satupun di antara sahabat Nabi SAW yang punya kemampuan kecuali mereka wakaf Untuk pembangunan SDTQ MIPS melalui rekening Bank Syariah Mandiri, kode bank 451, nomor rekening 7441049999 atas nama Yayasan Amal Abadi Indonesia.
Info donasi 082 123 45 7441. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan kemudahan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum. Alhamdulillah. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Baik, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Bapak. Ya Ustaz, saya mau tanya Ustaz, di sini kan keterangannya bahwa orang yang tidak khusyuk itu sholatnya tetap sah, hanya tidak ada pahalanya. Nah, apakah tidak sebaiknya kalau kita sudah tahu kalau kita tidak khusyuk, kita batalkan saja gitu sholat dan kita ulang gitu? Apakah mana yang lebih benar gitu Ustaz? Itu yang pertama Ustaz. Yang kedua, saya pernah dengar gini Ustaz, katanya ada beberapa hal yang dimana kita dibenarkan untuk membatalkan sholat Ustaz. Misalkan apa sih yang namanya, kayak misalkan gempa bumi gitu, jadi kita harus melarikan diri gitu. Nah itu ada keterangannya nggak Ustaz? Apa saja detailnya sehingga kita diperbolehkan untuk membatalkan sholat gitu Ustaz? Mungkin itu aja Ustaz. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khairan. Tayyib. Pada asalnya begini. Ketika kita melakukan amal yang wajib, maka kita tidak boleh membatalkan amal itu tanpa sebab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tubtilu a'malakum." Janganlah kalian membatalkan amal kalian. Ini ada di surat Wala tubtilu, ada di surat Muhammad ayat 33. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taati Rasul, dan jangan kalian batalkan amal kalian. Karena itu, ketika kita sudah mulai beramal, apalagi itu amal wajib, maka pada asalnya tidak boleh kita batalkan. Kecuali kalau amal itu tidak sah, misalnya ngentut, ya jelas Anda harus batalkan, sehingga Anda harus wudu. Atau kebelet, maka Anda harus batalkan untuk buang air. Namun kalau tidak ada sebab apapun, selain karena pikiran melayang kemana-mana, maka pada asalnya kita tidak boleh untuk membatalkannya. Orang ketika berpuasa qadha, dan itu puasa wajib, apalagi puasa Ramadan yang tepat pada waktunya di bulan Ramadan. Ketika dia sudah mulai berpuasa, maka dia tidak boleh membatalkannya, sehingga harus dia selesaikan. Haji dan umrah juga demikian. Ketika orang sudah memulai berangkat ihram, maka tidak boleh dia putus, harus dia selesaikan. Allah Ta'ala berfirman, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah untuk Allah Ta'ala. Sehingga pada asalnya kita tidak boleh membatalkan amal ketika amal itu sudah kita mulai untuk amal yang wajib. Tapi kalau amal yang sunnah, kembali kepada kerelaan masing-masing. Karena Nabi SAW mengatakan, al-mutatawwi'u amiru nafsi. Orang yang melakukan amal tatawwu, amal sunnah, amiru nafsi, maka dia menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri. Artinya terserah dia. Mau dia lanjutkan, mau dia batalkan, silahkan. Nabi SAW membatalkan puasa sunnah. Ketika beliau pulang dan mendapatkan cerita, tadi ada yang ngasih hadiah hais, makanan hais. Kemudian beliau batalkan, padahal sebelumnya beliau puasa. Baik. Lalu bagaimana kalau misalnya terjadi gempa atau bencana alam yang lainnya? Itu posisi kita ketika kita sedang salat dalam suasana seperti itu, posisi kita dalam bahaya. Sementara ketika kita dalam bahaya lalu kita diam saja, padahal sudah tahu itu berbahaya, mungkin bisa masuk dalam kategori bunuh diri. Sudah tahu ini mau amblek, ya, mau roboh ini gedung, goyang, dan prediksi kita ini pasti akan roboh. Kalau kita tetap diam saja, bisa terhitung bunuh diri. Artinya justru malah perbuatan dosa. Ya meskipun statusnya tidak sebesar bunuh diri dengan gantung diri atau dengan pisau
atau dengan menelan racun. Cuman terhitung sebagai perbuatan yang perbuatan yang dia membahayakan diri sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tulqu biaidikum ila tahlukah." Janganlah kalian menjerumuskan diri kalian kepada kebinasaan. Kalau ini membinasakan diri sendiri, hindari. Para ulama juga menyebutkan orang yang berpuasa lalu dia sakit, dan menurut perhitungan dia, kalau ini tetap saya lanjutkan berpuasa, bisa jadi saya mati. Orang sakit berpuasa dan tetap dilanjutkan, mungkin bisa jadi akan mengancam nyawanya. Maka terlarang bagi dia untuk melanjutkan puasa, wajib untuk dibatalkan. Kalau dia lanjut puasa, bisa berdosa disebabkan karena dia menjerumuskan dirinya dalam kebinasaan. Dan itu yang bisa kita jadikan sebagai alasan. Kalau misalnya ada orang sedang sholat, tiba-tiba ada harimau mau menerkam, ya Anda harus lari, menyelamatkan diri. Atau ada bahaya yang lain yang mengancam, Anda harus menghindar, menyelamatkan diri. Tidak boleh tetap diam. Wallahu a'lam. Silahkan. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin bertanya, jika misal saya ingin bekerja sama mengenai mengurus sapi, saya misalkan pemodal dan saya meminta si B untuk mengurusinya karena si B ini punya kandang dan beliau yang mengurusi sapi tersebut, memberi makan setiap hari gitu kan, nanti jadinya bagi hasil saya misalnya keluar modal contoh 10 juta dan si B ini itu mengeluarkan semua kebutuhan sapi tersebut. Nah, qadarullah misal sapi tersebut mati, nah hukumnya bagaimana? Kan disebutkan bahwa jika misalnya kita kerja sama itu harus bagi untung dan bagi rugi ya. Nah, apakah saya harus meminta si B ini untuk mengganti rugi? Contoh saya sudah mengeluarkan modal 10 juta dan si B misalkan sudah mengurusi dan pengurusan semua sapi itu contoh misal 5 juta, berarti kan kita bagi gitu kan kerugiannya gitu, apakah dia harus mengembalikan ke kita untuk kerugiannya atau misalkan memang ya sudah dia tidak mengeluarkan apa-apa gitu kan, karena dia juga sudah mengeluarkan effort, mengeluarkan biaya untuk memberikan makan sapi tersebut. Itu sih Ustadz yang saya tanyakan. Dan yang kedua, saya mau tanya, saya punya kebiasaan jika mau Ramadan itu kan menghias rumah untuk membangkitkan semangat anak-anak di rumah gitu kan. Apakah diperbolehkan misal saya menggantung-gantung lampu hias di luar rumah gitu kan dengan tulisan-tulisan yang thayyib, dengan lampu-lampu yang menyala-nyala, apakah itu termasuk ikut-ikutan seperti orang yang contoh Natalan kan banyak tuh yang menggunakan lampu-lampu gitu kan, apakah diperbolehkan atau tidak? Itu aja Ustaz yang mau saya tanyakan. Syukron, jazakallah. Ya. Baik, dalam usaha kerjasama, baik bentuknya mudharabah maupun musyarakah, kita diajarkan rumus keseimbangan, bahwa peluang untung harus seimbang dengan resiko rugi. Dalam arti, siapa yang ingin mendapatkan keuntungan, maka dia harus siap dengan resiko kerugian. Sehingga kalau orang ingin untung tapi dia nggak mau rugi, maka seperti ini tidak bisa diterapkan dalam kegiatan musyarakah atau mudharabah. Selanjutnya, bagaimana cara dan teknis pembagian keuntungan dan teknis pembagian kerugian. Kalau untung, maka di situ ada bagi hasil begitu ya. Nah, bagi hasil dia kembali kepada kesepakatan. Kembali kepada kesepakatan. Sudah? Sehingga masalah angkanya apakah 50%, 50%,
ataukah angka yang lain n persen, itu kembali kepada kesepakatan. Lalu untuk resiko rugi bagaimana? Jika terjadi rugi, maka kan berarti ada bagi rugi. Bagi rugi itu bukan pakai prosentase bagi untung. Sehingga nanti kalau rugi kita 50% ya. Bukan seperti itu. Rugi itu dihitung berdasarkan apa yang sudah kau keluarkan. Oh, saya mengeluarkan ini. Yang ini mengeluarkan ini. Ya sudah, yang kau keluarkan dan sudah habis, nggak balik gitu aja. Itu teori rugi ya. Apa yang sudah kita keluarkan ternyata dia habis, maka Anda harus merelakan, itu nggak balik. Itulah bagi rugi. Sehingga kalau tadi Anda sebagai pemodal misalnya mengeluarkan uang 10 juta ya. Lalu mudharib pengelola dia menyediakan kandang. Kandang ini kan ada lahan. Anda nggak perlu sewa lahan kandangnya. Plus tenaga. Dia sudah merawat selama beberapa waktu. Sapinya mati. Sapi mati. Terus gimana? Sapi mati ini apa yang bisa dimanfaatin? Tidak ada Pak, bangkai tidak boleh dijual. Baik, berarti nggak berubah jadi uang sepeser pun. Ini boleh disamak kulitnya, cuman nanti kulitnya nggak boleh dijual ya, sehingga untuk kepentingan pribadi. Tapi kadang mungkin Anda akan kerepotan, buat apa kulitnya, sudahlah, buang semuanya aja. Lalu dibuang semuanya ya. Ketika dibuang semuanya, ini kan hilang. Ini hilang. Pengelola kehilangan tenaga. Kandangnya utuh. Kandang utuh. Sudah? Maka kandang balik ke pengelola wong dia utuh. 10 juta hilang semuanya. Ya Anda jangan balik, Anda minta balik sepeser pun. Saya minta balik sebagian. Nah kan sudah hilang ini. Maka apa yang kita keluarkan, lalu usaha itu rugi, sehingga modal kita hilang, yang hilang jangan minta balik. Wallahu alam. Yang kedua, bolehkah kita menghias tadi ya, menghias rumah? Wallahu alam, saya tidak tahu jawabannya. Apakah ini masuk tasyabuh ataukah tidak dengan orang non muslim ketika mau hari raya kemudian rumahnya dihias dengan kelap-kelip lampu, itu masuk tasyabuh ataukah tidak? Namun intinya memotivasi anak-anak untuk semangat beribadah itu satu hal yang bagus, dan metode seperti ini saya nggak tahu hukumnya ya. Mungkin Anda bisa tanyakan kepada ustadz yang lain. Wallahu a'lam. Bismillah. Bagaimana apabila dalam sholat kita memikirkan dosa-dosa kita? Apakah ini termasuk masih dalam kategori khusyuk dalam sholat, Ustadz? Memikirkan dosa ketika sholat termasuk bagian dari khusyuk dalam sholat, karena kita meyakini kita sedang menghadap Allah. Lalu nanti kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sedang sujud atau ketika kita sedang duduk tasyahud, sehingga kita mohon ampun, teringat dosa kita. Bukan teringat perbuatannya, tapi teringat saya punya dosa. Dosa itu besar, dosa itu bahaya. Teringat perbuatan buruk yang kita lakukan. Lalu kita mohon kepada Allah. Jika maksudnya adalah dalam rangka untuk bermunajat dengan Rabb kita, dan kita mohon ampun kepadanya, maka itu bagian dari khusyuk, karena khusyuk termasuk juga bermunajat dengan Allah Ta'ala. Dan nanti akan dijelaskan oleh Ibnu Qayyim, bentuk khusyuk yang tertinggi levelnya adalah ketika dia sholat bisa menikmati munajat dengan Allah. Sehingga dia sholat sambil menikmati bacaan-bacaannya, dia bermunajat. Saya sedang berada di hadapan Rabb saya. Zikirnya dinikmati. Setelah itu dia berdoa mohon kepada Allah saat sujud. Dia memohon kepada Allah saat tasyahud. Itulah orang yang khusyuk pada tingkatan yang paling tinggi. InsyaAllah nanti kita bahas. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi.
apakah sholat hanya membaca surat Al-Fatihah saja sholatnya sah? Dan apa yang dimaksud dengan memperingkas sholat dan kerjakan sholat dengan ringan? Apakah sholat dengan membaca Fatihah saja sholatnya sah? Jawabannya sah. Karena Fatihah rukun, sementara bacaan surat setelah Fatihah hukumnya sunnah. Meskipun kalau bisa jangan sampai cuma Fatihah saja. Karena Nabi SAW hampir semua sholat wajib beliau membaca Fatihah dan surat kecuali untuk rakaat setelah tasyahud akhir, setelah tasyahud awal. Sehingga rakaat ketiga, keempat beliau tidak membaca surat selain Fatihah. Lalu apa yang dimaksud dengan memperingkas sholat? Jika maksud Anda adalah mau sholat cepat karena waktu Anda mepet, misalnya ini sudah mau berangkat, kemudian Anda sholat. Atau jika maksud Anda adalah meringankan bagi makmum karena ada makmum yang dia sudah lemah. Maksudnya adalah mengerjakan sholat tapi kerjakan bagian rukun dan wajibnya saja, sementara sunnahnya ada sebagian yang ditinggalkan. Selama kadar rukun dan wajib tetap terlaksana, insya Allah sholatnya sah. Wallahu a'lam. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Titipan pertanyaan dari istri. Kalau keluar angin dari vagina, apakah membatalkan sholat? Ada khilaf di antara ulama tentang itu, dan yang rajih batal. Sebagaimana keluar angin dari dubur. Coba insya Allah semoga besok bisa kita sajikan perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini. Baik, demikian yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wan anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.